Oke, sudah kelihatan ya sharingnya. Ini karena sudah share screen, saya mohon maaf, saya off cam. Ya, oke. Oke, jadi kalau nanti kalian masuk ke Sinau, di dalam Sinau itu ada file yang bisa kalian download. Kalau di situ saya kayaknya memberi namanya Latih 8 deh. Ya, tapi kalian download aja, itu ada di pertemuan hari ini, di tanggal 24 November, pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Kalian download, nanti bentuknya seperti ini. Nah, tugas kita adalah mengubah file yang mentah seperti ini menjadi, sebentar, nah menjadi seperti ini. Ya, ini ada di file latihan, jadi perintah-perintahnya ada di sini, nanti saya uploadkan deh. Sebetulnya ini sudah saya upload sejak di Word sih, karena ini adalah kumpulan tugas-tugas Word sampai Excel, itu ada di sini semua. Jadi nanti kalian boleh lihat itu ada di halaman 16, gitu ya. Jadi nanti file mentah tadi akan kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Baik, kita mulai ya. Sorry. Nah, seperti ini. Kalian boleh membuat garis-garisnya dulu supaya kelihatan jelas gitu boleh. Atau mau diisikan dulu konten-kontennya juga boleh. Tapi ini supaya tampak rapi gitu ya, bolehlah kita beri kotak-kotak dulu. Kita beli border dulu untuk tabelnya. Biasanya saya nggak suka kalau data pertama itu di A. Jadi ini saya sisipkan satu kolom, tapi ini nggak harus ya. Kalian juga misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Ini saya sisipkan satu kolom, kita insert. Jadi saya ulangi ya. Cara menyisipkan satu kolom, ini kan di kolom A itu sudah full. Jadi data ini dimulai dari kolom A. Nah, saya akan geser satu kolom supaya kolom A itu tidak terisi gitu. Karena kesannya tuh kayak mepet banget gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Diletakkan di kepala kolomnya sampai tanda kepala kolomnya itu berwarna hijau seperti ini. Terus ada panah hitam gini ya. Lalu diklik aja, maka dia akan ngeblok satu kolom. Nah, kemudian klik kanan. Klik kanan itu untuk melihat menu-menu pintas gitu ya, shortcut. Ini insert. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini kita kecilkan. Dikecilkan caranya adalah diletakkan di kepala kolomnya, lalu diarahkan ke sebelah kanan sampai jadi tanda garis hitam kecil, terus ada panah kiri kanan gitu ya. Ini di drag aja, ditekan sampai sambil digeser begini. Oke, nah gitu ya. Kemudian ini coba kita kotaki, kita beri border. Coba sih contohnya kayak apa? Oh, sampai ini aja. Sampai ini saja ternyata. Di blok, kemudian kita pilih di bagian sini ya. Apa namanya? Yang ada tanda kotak itu, icon kotak, kemudian kita pilih. Jadi bordernya kita bisa pilih. Perintah ini adalah sesuai dengan yang di blok. Jadi kalau kita ngeblok bagian yang berwarna abu-abu itu, lalu kita pilih or border, maka semuanya akan keblok begini, kena garis. Tapi misalnya nih, kita pilihnya yang ini, berarti yang ke garis hanya luarnya saja dan tebal, gitu ya, seperti ini. Jadi garisnya tebal. Atau misalnya kita pilih yang ini, berarti nanti yang keblok adalah di bagian bawah sini, garis 2 gitu. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini kita blok semua, lalu nanti headernya, kepalanya itu akan kita garis 2. Nih. Jadi yang atas dan judulnya ini, bawahnya kita pilih garis 2. Kalau ini opsional ya, kalian boleh modif sesuka kalian. Nah, ini kita beri warnanya berbeda. Saya kasih warna biru misalnya ya, biar jelas itu kepalanya. Kemudian yang tabel-tabel bantuannya juga sama. Ini di blok. Oh, kalau ini kotak, judulnya nggak usah. Ini. Kemudian ini kita beri warna yang berbeda. Terus tabel mata kuliahnya juga. Ini kita beri warna yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kita sudah punya 2 tabel. Oke.
Sekarang daftar kumpulan mahasiswa ini kita tengahkan karena ini judul tabel ya, jadi dia harus berada di tengah-tengah tabel. Caranya adalah ini diblok sampai selebar kolom di tabelnya. Kemudian pilih merge and center. Jadi gabung lalu tengahkan gitu ya. Nah, ini kita besarkan. Oke. Nah, biar begini dulu nggak apa-apa. Ini kita agak kecilkan. Oke. Ya, saya besarkan supaya kelihatan ya. Oke. Ya. Jadi kemudian ini karena 2 baris pada dia harusnya satu konten ya. Ini di blok. Kemudian merge and center. Ini juga sama. Kode pengampu, merge and center. Nah, ini kan nggak cukup nih. Kita boleh harusnya misalnya kode terus pengampunya di bawah gitu ya. Caranya adalah ini sorot di bagian yang mau dibuat format seperti itu, namanya dibungkus di wrap gitu. Klik kanan, lalu ada pilih fungsi atau menu format cell. Kemudian di sini ada alignment, pilih yang alignment. Lalu bukan. Ya, alignment, lalu yang wrap text. Nah, ini dibungkus. Nah, nanti akan begini. Jadi kode lalu kata berikutnya itu di bawahnya gitu ya. Ini juga begitu kode mata kuliah kita merge and center. Nah, ini kan belum nampak ya. Jadi klik kanan, format cell, ini saya ulangi. Lalu pilih di tab alignment. Kalau defaultnya kan ya di number, tapi ini kita pilih alignment. Kemudian di bagian bawah ini ada text control, kita pilih wrap text. Jadi dibungkus gitu. Oke. Nah, jadi kode mata kuliahnya di bawahnya. Ini kurang lebar karena mata kuliah kan lebih panjang ya. Kalau mau dibikin 3 baris kan kepanjangan, jadi kita buat begini aja. Oke. Nah, nama mata kuliah ini juga sama. Kalau formatnya sama, kita copy aja dari sini. Jadi caranya kita mengcopy formatnya. Blok di sini, lalu di sebelah kiri di sini ada gambar kuas. Ini format, kita mengcopy formatnya, bukan mengcopy isi selnya. Ini diklik, lalu pastekan ke sini. Nah, gitu. Kalau kurang lebar lagi, ini kurang lebar ya, mata kuliah kan panjang. Kita geser. Oke, mudah-mudahan cukup ya. SKS ini kan kecil, kita kecilkan, ini juga sama. Copy. Nah, gini. Semester juga sama. Copy. Ini. Nah, nilai, ini nilai huruf, nilai angka, nilai bobot. Jadi harusnya ini di tengah-tengah sini. Kita blok, merge and center. Kelas, ini sama ya kayak SKS, jadi boleh ngopi di sini, copy format ya. Tuh, pengampu juga sama, kita samakan, copy format. Oke, kalau ini sama semua berarti tinggal begini. Oke, judulnya udah rapi. Sekarang tinggal kita isi tabel-tabelnya. Oke ya. Baik, mata kuliah, nama mata kuliah. Jadi ini ada tabel yang isinya kode pengampu, kode mata kuliah, kemudian SKS-nya, kemudian ada hurufnya. Nah, kita mau mengisi kolom-kolom ini ya. Kode mata kuliah itu punya arti nih. Dia terdiri dari 7 digit, yang masing-masing digitnya itu punya arti. Misalnya ya, yang digit pertama, jadi 2, 4, 6 ini, itu menunjukkan pada semester berapa mata kuliah ini ditawarkan. Jadi kita bisa ngambil 1 digit sebelah kiri. Kemudian yang digit paling belakang isinya kan PS tuh. Itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini ditawarkan untuk kelas pagi atau sore. Kemudian digit nomor 2 sama nomor 3, TE, PA gitu ya, itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini mata kuliah teori atau mata kuliah praktek. Nah, kita bisa mengambil sebagian dari sebagian karakter dari kode mata kuliah ini. Gitu. Jadi misalnya begini, nama mata kuliah nih, itu kan nanti akan dipadankan di sini. Sebetulnya kalau
kita punya rumus yang sesuai kondisi. Jika kodenya 2 misalnya, maka dia ditawarkan di semester 2 gitu ya. Atau misalnya jika kodenya TE dia teori gitu. Nah, artinya rumusnya tidak sekedar sama dengan terus apa gitu. Enggak, atau sama dengan sum misalnya gitu, enggak. Tapi ada pilihan, jadi bisa pakai if. Kalau tidak ada tabel bantuan kita bisa pakai if. If ini sama dengan 2, maka gitu ya. Tapi kalau kita punya tabel bantuan seperti ini, kita bisa menggunakan lookup. Jadi ada 2 macam. Saya tulis di sini sebentar ya. Ada HLOOKUP dan VLOOKUP. H itu dari horizontal, V itu dari vertikal. Nah, horizontal itu karena tabel bantuannya disajikan dalam secara mendatar. Jadi misalnya gini, kalau kita mau mengisi kode pengampu nih, dosen pengampu itu berdasarkan kodenya gitu ya. Oh ini berarti HLOOKUP karena tabel bantuannya mendatar gitu. Kita coba isi dulu ya kode pengampu. Nah, jadi kan sebetulnya kita bisa pakai begini. If begini itu bisa. If kode di sini isinya AB43 gitu ya. Tapi ini akan sangat panjang gitu. Jadi ini sebetulnya bisa. Misalnya begini. Saya contoh satu dulu. AB43. Kok AB43-nya dipetik, Bu? Iya, karena datanya campuran huruf dan angka. Jadi dia dianggap string. Jadi harus dipetik. Yang tidak dipetik itu kalau datanya berupa angka aja atau rumus gitu ya. Lanjut ya. Jika C5 di sini isinya AB43, maka dosen di sini kita isi Abdul. Ini ya. Nah, gitu. Tapi kan kita ngisinya jadi banyak nanti. Nah, jadi hari ini karena ada tabel bantuan, kita nggak pakai if. Cara lain selain if adalah dengan HLOOKUP. Oke. Kita mulai HLOOKUP. Seperti biasa harus diawali dengan tanda sama dengan H lookup buka kurung ya. Nah, Excel itu kan sebetulnya baik hati ya. Dia sudah menunjukkan format kalau kita menggunakan sebuah fungsi. Format fungsi ini isiannya harus apa aja gitu. Nah, di sini tuh begitu kita buka kurung, ada tabel, ada perintah, bantuan perintah gitu. Oh, habis ini yang diisikan adalah nilai dari lookup-nya. Maksudnya kuncinya berdasarkan apa gitu. Lookup value. Ini kan berarti berdasarkan kode kan? Jadi kita isikan di sini, klik aja di sini. Kita sorot sel yang berisi AB43. Nanti muncul di sini kan C5 nih. Gitu ya. C5. Karena kita sedang mengisi baris 5. Kemudian titik koma. Begitu kita tulis titik koma, dia akan pindah ke sebelahnya. Yang tajam itu ganti sebelahnya table array. Ya, tabel array itu maksudnya tabel bantuannya mana? Tabel bantuannya kan di sini ya, tabel pengampu. Jadi ini kita blok semua. Ini. Lalu tekan F4. F4 itu untuk memunculkan dolar atau mengunci tabel ini biar kalau dikopikan ke bawah maka B16 dan sampai F17 ini enggak bergerak. Tidak berubah menjadi B17 sampai F18. Nanti kalau makin ke bawah B20 sampai F21 gitu ya, enggak begitu. Jadi supaya dia ngunci di sana. Ditekan F4, nih, maka dia akan mengubah yang semula hanya B16 sampai F17 itu menjadi dolar B, dolar 16,2, dolar F, dolar 17. Gitu ya. Jadi di komputernya, kalau kalian pakai laptop, itu jangan lupa menekan FN. Jadi tombol FN sama tombol F4 ditekan bareng. Tuh, ya. Titik 2 lagi, pindah nih, row index number. Nomor barisnya. Nomor barisnya itu di sini. Kita kan mau ngisi dosen ya. Dosen itu di baris berapa kalau di tabel bantuannya? Dia ada di baris 2, karena baris 1 adalah kode. Ini 2, titik koma lagi, terus isikan true atau false. True itu 1, false itu 0. Jadi boleh ditulis 0 begini atau diketik false, gitu boleh.
False itu maksudnya kita mau nyari yang exact match, yang sama persis. Ya, jadi boleh false, boleh 0 begini. Tuh. Ya, kalau kalian pakai false juga nggak apa-apa. Udah, ini bisa masuk nih. Kita copy ke bawah. Ya, nah udah masuk. Itu lookup. Jadi tabel bantuannya itu mendatar. Dan cara ini akan lebih pendek daripada kita menggunakan if. Kalau if panjang banget gitu. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita isikan? Kita mau isikan semester dulu ya, karena ini agak ribet. Semester itu diambilkan dari sini. Di kode mata kuliah itu di digit 2 dari belakang itu menunjukkan semester berapa mata kuliah ini ditawarkan. Jadi ini semester 2, ini 2, ini 4, 2, 3, 3. Bagaimana caranya kalau kita ngambil sebagian data? Jadi sebetulnya ada 3 fungsi string namanya, yaitu fungsi left, fungsi mid, sama fungsi right. Jadi kalau kita punya data, kita bisa mengambil sebagian dari kiri, sebagian dari kanan, sebagian dari tengah. Nyoba dulu ya di sini ya. Left itu begini, misal nih, kita mau ngambil dari data mata kuliah ini, kalau pakai perintah left, misalnya kita mau ngambil left-nya sini, terus titik 2 diambil sebanyak berapa karakter gitu. Kalau left itu left, kemudian buka kurung, lalu datanya, terus mau diambil berapa karakter. Kalau saya mau ngambil 1 karakter, jadi dari kiri hanya keambil 1, berarti nanti akan muncul 2. Gitu ya. Nah, gitu. Kalau ini saya ganti, saya ambil 3 karakter, berarti nanti keambilnya 2 TE. Tuh. Ya, jadi kalau left itu ngambil dari depan. Kalau mid, ngambil dari tengah. Misalnya kita mau ngambil TE sama PA nih, TE gitu ya. Jadi ini mid, kita sorot, lalu titik 2. Nah, kalau mid, karena kita ngambilnya di tengah-tengah, perintahnya agak beda dengan left. Ada mulai digit keberapa kita mau ngambil. Sama yang satunya adalah jumlah digit yang mau diambil. Jumlah karakter yang mau diambil itu sebanyak berapa gitu ya. Jadi D5 ini kalau kita mau ngambil TE, berencana mau ngambil TE, berarti mulai huruf T. T itu nomor 2 dari depan. Jadi ini 2. Nah, number of karakternya, jumlah karakter yang mau diambil berapa? Kita ambil 2. Jadi nanti yang muncul di sini TE. Gitu, ya. Saya ganti ya. Misalnya sekarang saya mau ngambil 302. Berarti 302 itu nomor 4 dari kiri, 1, 2, 3, 4. Sebanyak berapa yang mau diambil? 302 berarti kita ngambil 3 karakter. Nah, jadi keambilnya 302. Itu perintah mid. Kalau right dari kanan, kayak seperti left tapi ini diambilnya dari kanan. Right. Ya, ini misalnya kita mau ngambil huruf P nih dari sini. Jadi kanan kita ambil 1. Nanti yang muncul di sini adalah P. Gitu, ya. Nah, itu penggunaan mid, left, right. Dan fungsi ini bisa digabung sama if. Bisa digabung dengan fungsi lain, bisa digabung dengan lookup, dengan if gitu. Ya. Sekarang kembali ke tabel utama ya. Semester itu kita ambil dari kode mata kuliah di sini yang digit nomor 2 dari kanan. Kalau dari kanan itu nomor 2 ini, kita mau ngambil 1 aja, berarti pakai fungsi apa? Boleh? Boleh disampaikan pendapatnya? Kita mau ngambil angka 2 dari belakang nih, sebelahnya P itu. 2, ini juga 4. Ini nanti keambil 3. Kira-kira perintahnya apa? Ngambil dari kanan, tapi nomor 2. Berarti dari depan dia nomor 6. Jadi pakai apa? Sorry, bukan ya. Itu kode ya, maaf. Semester itu yang digit pertama, Ding. Digit pertama, 2, 4, 6, 2. Jadi pakai apa ini?
Ini nggak ada yang suara, jangan-jangan kalian pergi semua nih. Ada nggak? Halo? Bagaimana kalau kita ngambil angka 2 sama 4 dan 6 ini? Nebak sembarang deh. Saya hanya ingin memastikan kalian itu ada di tempat, walaupun off cam. Karena kalau nggak ada, saya mending ngasih video kayak minggu lalu. Kalian ada nggak? Ada, Ibu. Ada, oke. Ini kalau saya sama Mas Hafiz saja, yuk tak ngobrol di kampus aja ini. Ada ya? Coba yuk, jadi saya nerangkan ini tadi, fungsi mid, left, right, itu untuk mengambil data dari sebagian ini, gitu. Ini kan tadi saya sudah kasih contoh ya. Left itu mengambil mengambil berapa karakter dari sebelah kiri. Kalau ini contohnya 3, maka keambilnya 2 TE. Nah, sekarang tuh kita mau ngambil 1 huruf saja dari sebelah kiri nih. Mau ngambil angka 2, 4, 6 dan seterusnya untuk ditampung di sini. Harusnya 2, 4, 4, 2, 6, 2, 2 gitu. Tapi kan kalau diketik kan lama. Kebetulan aja ini datanya cuma 7. Kalau datanya ribuan, maksud kita mau ngetik satu-satu kan enggak ya. Jadi kita bisa pakai rumus left. Yuk bareng-bareng yuk. Ini apa nih? Halo? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Saya cuma pengen kita berinteraksi aja. Aduh, ya sudahlah. Oke, live ya. Nanti kalian tonton videonya ya. Minggu depan berarti saya kasih video aja ya. Saya rekam, nanti kalian nonton, gitu aja. Terus tugas. Gitu ya. Kayaknya lebih fair begitu, gitu. Karena saya nggak tahu kalian benar-benar ada di tempat atau hanya setor join ke Zoom, gitu. Ya. Oke, yuk. Ya sudah, nggak apa, saya lanjut. Left, kita mau ngambil 1 digit di sebelah kanan, sebelah kiri, 1 aja. Ini diklik, lalu titik koma. Titik koma itu pemisah argumen. Jadi pemisah argumen ini komputer saya atau komputer kalian pakai, nanti mungkin berbeda ya. Tapi kalian memastikannya melihat di sini. Pemisah argumennya apa? Ada yang titik koma, ada yang koma gitu. Ada yang titik 2 mungkin atau apa gitu ya. Ada yang titik. Jadi kalian pastikan. Karena kalau ini nggak sesuai petunjuknya dia, tidak akan bisa masuk. Oke, saya kembali ke sini. Left sebelah kirinya D5 kita ambil sebanyak 1. Maka nanti masuk di sini tuh 2. Kalau kita copy ke bawah, nah jadi mata kuliah ini ditawarkan di semester 4 dan seterusnya, gitu ya. Oke, sebetulnya saya berharap kita ada interaksi gitu. Jadi gunanya pertemuan live itu seperti itu gitu ya. Kalau hanya saya ngobrol tuh kayaknya saya nggak tahu kalian menerima atau tidak gitu. Dan ini akan sama dengan kalau saya hanya memberi video saja gitu ya. Walaupun ini saya rekam, nanti kalian bisa tonton lagi kalau nggak paham. Oke, nama mata kuliah itu tabelnya di sini. Karena ada tabel bantuan, berarti kita pakai lookup. Karena lookup ada 2 macam kan? Ada HLOOKUP, ada VLOOKUP. Nah, karena tabel bantuannya berdiri, maka kita pakai VLOOKUP. Jadi gini, VLOOKUP, kemudian lookup value. Kuncinya apa? Kuncinya kan sebetulnya berdasarkan kode ya. Nanti kode di sini akan dicocokkan sama kode di sini. Ada yang cocok nggak? Gitu. Kalau nggak ada yang cocok, ya berarti nanti nggak ketemu. Oke, kuncinya di sini. Nah, tapi di sini tuh kan 302. Padahal di sini lengkap. Ini 643, di sini lengkap. Jadi pasti nggak ketemu. Kalaupun kita paksakan D5 gitu aja ya, ini nggak akan ketemu. Nah, jadi kita mau ngambil sebagian, kita mau ngambil 302-nya untuk dicocokkan sama sini. Nah, ini berarti
Karena 302 ada di tengah-tengah, cara ngambilnya pakai mid. 302 itu nomor 4 dari depan. Jadi mid-nya D5, mulai start number, ini 4, titik koma lagi, number of karakternya, diambil berapa karakter? 3. Gitu ya. Lalu, table array. Ini, titik koma, nama mata kuliahnya itu kolom 2, kemudian titik koma lagi, 0. Ya, kita coba lihat. Loh, NA itu apa? NA itu not available. Kenapa? Kok NA? Padahal kan sudah sama nih Bu, gitu ya. Nah, karena begini, karena ini tadinya tuh datanya dari kumpulan angka sama karakter gitu ya. Jadi dia tipenya string, tipenya huruf, dianggap huruf walaupun dia angka. Sementara di sini memasukkannya angka. Jadi ini harus di-stringkan dulu, kasih petik di depannya. Petik, ini ya 742, kan petik di depan. Nanti dia akan masuk sendiri. Nah ini kok nggak keluar? Kita coba lihat. Ini not masih NA ya, artinya nggak ketemu. Di sini ada 643. Harusnya dia IBD. 643. Oh, sorry. Karena perhatikan, lookup-nya dia berubah nih. Sampai di sini tuh K21 sampai L28. Ini ya kalau saya perjelas. K21 L28. K21 itu di sini sampai L28. Loh, jadi tabelnya tuh bergerak gitu. Ini tabelnya bergerak dari K21 sampai L28. Karena apa? Karena tidak dikunci. Jadi harusnya waktu kita membuat ini K16 sampai L23-nya dikunci. Pakai F4. FN F4. Om. FN F4 ya. Kemudian copy lagi. Ini enter, terus di copy lagi. Aduh, sorry. Bergerak ini. Nah, saya ulangi aja ini. Jadi harusnya VLOOKUP, lalu di sini mid, B5, sebentar. Dari ini nggak jalan. Oh, mousepad saya nggak jalan. Saya ulang aja. Mousepad saya nggak jalan ini. VLOOKUP. Lalu D5, coba ke sini. Kemudian, maaf ya, mousepad-nya kacau. Kita blok. Nah, setelah diblok begini, tekan F4. Jadinya dia dolar-dolar begitu. Titik 2, lalu 2, lalu false. Oh ya, mid ya.
Gitu ya. Oke. Ya, jadi begini. Jadi kalau kita lihat ini apa namanya? Nah, itu ya, ada tanda dolar itu untuk nge-freeze, untuk ngunci gitu, ngunci tabel bantuannya supaya kalau kita kopikan ke bawah, maka selnya juga tidak ikut bergerak. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya kita ngisi angka. Angka ini kalau A itu angkanya 4, kalau B 3, C 2, D 1 dan seterusnya. Jadi kita pakai, karena nggak ada tabel bantuan, kita pakainya if. Seperti kemarin, if kalau H5 ini isinya A, gitu ya, maka itu titik 2, di sini kita isi 4. Jadi kalau A pakai petik, 4 enggak ya. Titik koma lagi. Sekarang gantian yang B. If H5 isinya B, maka di sini nilainya 3. If lagi H5 isinya C, maka di sini 2. Lalu if H5 isinya D, ini 1. Sisanya 0. B yang E enggak usah. Nutupnya 4 kali karena kita membuat if sebanyak 4. Ya. Saya tadi mejet apa ini jadinya mouse-nya jadi enggak apa. Ini saya copy manual aja ya. Oke. Nah, sekarang bobot. Bobot itu nilai angka di sini kali SKS. Jadi karena ini berlaku untuk semuanya, nggak ada if, kita pakai rumus biasa. Bobot 4 kali SKS. Jadi I5 kali F5. Ini Ctrl C, lalu di blok ke bawah, Ctrl V. Sekarang kelas. Kelas itu maksudnya isinya kelas pagi atau kelas sore. Nah, kita ngambil P sama S di sini. Ya. Kalau ngambil di sebelah kanan kan pakai right nih. Ini ya, right. Sebelah kanannya di sini. Kita ambil sebanyak 1, maka masuk di sini kan P. Ya. Tapi masalahnya harusnya itu bukan P yang kita maksud. Ini adalah kelas pagi. Ada tulisan pagi. Jadi P ini hanya sebagai syarat aja, sebagai kondisi. Jadi nanti seharusnya kita pakai if. Oke, jadi seharusnya kita tambahi. Tidak hanya right, tapi if. Gitu. If right D5 diambil sebanyak 1 dari kanan, itu ketemunya P. Gitu ya. Jadi ini ada sama dengan P. Titik 2, maka di sini kita isi pagi. Selain P, kita isi sore. If lagi juga bisa. If right dari D5,1 sama dengan S, di sini kita isi sore. Ya. If-nya 2 ya. Kita copy ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah sampai pada pengisian ini. Lalu tinggal jenis mata kuliah dan keterangan mata kuliah. Jenis mata kuliah itu teori sama praktek berdasarkan kode TE dan PA di digit kedua dan ketiga. Jadi sebetulnya sama dengan ini. Sama dengan pengisian kelas pagi. Cuma kalau kelas pagi itu if-nya itu pakai right. Nah, kalau ini pakai mid. Ya. Jadi caranya if kita ngambil mid nih. Mid-nya dari sini itu kalau kita ambil mulai digit kedua dari depan, ini 2, sebanyak 2 karakter, kita mau ngambil TE ya. Nah, kalau ternyata terambilnya itu TE, maka di sini kita isikan teori. Jika tidak, kita isi praktek. Atau mau di if lagi juga boleh. If mid
D5, 2, 2, ini sama dengan PA, maka di sini kita isi praktek. Nah, ini kita copy. Ya. Keterangan mata kuliah, kita coba lihat rumusnya. Keterangan mata kuliah itu di sini diambil berdasarkan SKS dan kolom. Jadi jika nilai SKS-nya lebih besar dari 2, maksudnya mata kuliahnya itu SKS-nya besar gitu. 3, 4 dan seterusnya. Itu nilainya minimal harus B. Kalau nilainya masih kurang dari B, maka dia harus ngulang. Jadi SKS-nya besar dan nilainya kecil gitu. Jadi sekarang kita menggabungkan dua kondisi. Nah, cara menggabungkan dua kondisi itu, dua syarat, itu pakai bisa dan atau or. Ya, kita coba ya. Caranya begini. If, karena syaratnya 2, N, gitu. Jadi ini syaratnya N. Ini ya, pakai N dan if. Apa nih? Mata kuliahnya SKS-nya besar di sini. Lebih besar sama dengan 3. Titik koma, dan yang satunya syaratnya adalah nilai. Nilainya di sini, nih. Ini masih kurang dari 3 gitu ya. Jadi belum B. Maka dia harus mengulang. Jika tidak, tapi kalau tidak dia lulus. Kita coba lihat ya. Nah, yang mengulang itu cuma 1, betul nggak sih? Yang mengulang itu di mata kuliah Pascal, karena dia SKS-nya 3, nilainya masih C, kan nggak boleh, minimal B ya. Yang lain kita cek. Yang lain itu ada C lagi, tapi kan SKS-nya 2, kecil, nggak masalah. Kemudian ada D nih, tapi SKS-nya kecil 2, jadi nggak masalah. Karena yang SKS kecil tidak disyaratkan nilai apapun. Gitu ya. Nah, jadi ini. Oke. Sekarang semua kolom di tabel sudah keisi, tinggal kita ngisi jumlah SKS. Jumlah SKS totalnya, ini saya mundurkan dulu. Saya pindah sini kali ya. Jumlah SKS pakai sum di sini. Nah, enter. Nah, jumlah SKS yang diambil 18. IP itu adalah jumlah bobot. Sini. Bolehlah ini tapi kalau di tampilan KHS kan ini nggak ada ya. Jadi IP itu jumlah bobot nanti dibagi 18. Jadi jumlah bobot itu kita tulis dulu sum, lalu ini di jumlah, tutup, dibagi, bagi itu kalau di Excel garis miring ya, jumlah SKS. Nah, IP-nya 2,72. Oke, kemudian kalau ini mau dikurangi desimalnya, boleh. Jadi kita decrease. Nah, gini ya. Oke. Keterangan apa sih gitu ya? Keterangan diambilkan jumlah SKS dan indeks prestasi, jumlah SKS dan IP. Jika jumlah SKS-nya itu lebih besar dari 50% kali jumlah bobot, total bobot terus paruhnya, kok dia lebih besar atau IP-nya lebih kecil, maka keterangannya kurang. Jadi jumlah bobotnya itu masih lebih besar daripada IP, gitu. Bukan ding, jumlah bobotnya masih lebih besar dari jumlah SKS-nya lebih besar dari jumlah bobot separuh ya. Jadi nanti jumlah SKS kan 18. Kok ini masih lebih besar dari jumlah bobotnya, separuhnya jumlah bobot, maka dia kurang. Atau IP-nya kurang dari 2, itu juga kurang. Jadi penentu kurangnya itu dari 2 kondisi, dari jumlah SKS sama IP. Nah, kalau selain itu dia cukup. Nah, coba ya.
Jadi ini if-nya ada 2, tapi pakai or karena atau. IP ini kurang dari 2. Atau yang satunya, jumlah SKS di sini itu lebih besar dari 50%, separuhnya jumlah bobot. Sum. Itu. Tutup. Ya, maka di sini keterangannya kurang. Tapi kalau selain ini cukup. Kalau salah di Excel ini biasa aja, oke aja. Mungkin kita kurang tutup kurungnya. Jadi di okein aja. Oke, yang ini keterangannya cukup, kita coba lihat. Karena IP-nya dia sudah 2,72. Jadi salah satu kondisi dipenuhi, dia sudah cukup. Gitu ya. Jumlah bobotnya tadi nih kalau kita sum 49, separuhnya itu 24,5 ya. Jadi sudah lebih besar dari SKS. Oke, saya kira itu yang bisa kita isikan di latihan 10. Sudah semua. Saya mungkin tambahkan sedikit di conditional formatting. Yang kemarin ada nggak ya? Saya lupa. Ini saya tambahkan ya. Misalnya yang mengulang kita kasih warna merah, karena ini agak kurang jelas karena jumlah karakternya sama-sama 5. Kita beri warna merah untuk mengulang. Kalau mau pakai cara langsung sih bisa ya, ini terus dimerahkan. Tapi bayangkan kalau datanya banyak, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi ini kita blok, lalu pakai menu conditional formatting, kita pilih highlight cell rules, kemudian equal to, lalu ini equal to ulang. Nah, yang mengulang kita isi dengan format with custom warna merah bold, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti yang mengulang berwarna merah. Ini juga sama. Untuk misalnya mau nih, pagi sore itu kan jumlahnya sama nih. Yang kelas sore kita beri warna biru misalnya. Ini di blok conditional formatting, highlight cell rules equal to, lalu ini sore kita beri warna biru bold. Oke. Nanti semua yang berwarna, yang sore akan berwarna biru, gitu ya. Yang pagi kita kasih warna hijau misalnya. Nah, gitu ya. Ini nanti kalian simpan, lalu dikirim ke Sinau. Oke. Simpan dengan nama ini Excel 3. Oke, kasih nama Excel 3 ya. Oke, saya kira itu materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sorry. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini bisa kita akhiri dulu ya.